Hai, Shalom. Jumpa lagi dengan saya Stanley dalam channel Renungan Keluarga Pak Li. Oke. Hari ini saya akan bahas sesuatu yang agak berbeda dari biasanya, karena hari ini akan saya bahas sesuatu yang cukup serius ya. Karena kali ini kita akan membahas sebuah video yang sedang beredar dan hari-hari ini sedang banyak diberitakan di berita-berita baik media-media elektronik maupun media-media cetak, mungkin juga media-media televisi ya, sedang memberitakan sesuatu yang sangat serius dan sensitif sekali. Karena hari ini kita akan membahas tentang Joseph Paul Chang ya, si nabi ke-26 ya. Nah, saya coba browsing tentang Joseph Paul Chang ini, dicari video-videonya di YouTube dan ketemu beberapa video gitu ya. Kemudian dari sana saya mendengarkan video-video tersebut. Ada yang dia bicara sendiri, ada yang dia debat ya, dan ada beberapa orang yang berbicara dalam satu video itu. Ada yang ada penengahnya. Nah, dari sana saya sebetulnya membuat beberapa kesimpulan menurut saya ya. Saya nggak tahu, mungkin orang lain akan berbeda, tapi ini pendapat saya. Jadi menurut pendapat saya, Joseph Paul Chang ini ya, karena di situ dia mengaku bahwa dia seorang apologet gitu ya, artinya orang yang belajar bagaimana berdebat ya kan. Orang yang belajar tentang komunikasi. Nah, yang pertama dari sisi komunikasi, orang ini menurut saya bukan seorang yang berkomunikasi dengan baik. Karena ketika saya mendengarkan perdebatan itu, rasanya ini bukan orang yang mengerti ilmu komunikasi yang baik ya, karena dia bicara dengan nada-nada yang begitu tinggi, bahkan ya melontarkan setiap kalimat-kalimat yang menurut saya itu tidak tepat gitu ya. Dalam sebuah debat dia kelihatan seperti orang yang menggebu-gebu, keemosional gitu ya, sementara lawan bicaranya lebih cool gitu ya. Dalam satu video yang saya dengarkan, dari sini kelihatan bahwa ini bukan orang yang sebetulnya mungkin belajar tentang apologetika ya, ilmu komunikasi ataupun ilmu komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata yang digunakan saat berdebat itu kalau saya dengarkan adalah kata-kata yang menurut saya tidak pantas untuk digunakan atau diungkapkan oleh seseorang yang mengaku belajar teologi atau belajar tentang agama gitu lah ya, katakannya. Siapapun itu gitu, karena kata-kata yang dipakai itulah kata-kata yang menurut saya cenderung melecehkan ya, kata-kata yang tidak pantas untuk digunakan ya. Jadi kalau dia mengaku sebagai orang yang terpelajar ya, karena dia mengaku sebagai orang yang terpelajar, menurut saya ini tidak tepat kata-kata yang dipakai. Kemudian yang ketiga, dalam perdebatan itu juga saya mendengarkan bahwa dia membandingkan keyakinan orang lain dengan kaum LGBT ya, yang dia katakan bahwa dia lebih respect terhadap kaum LGBT karena mereka itu tidak mengganggu, walaupun dia nggak mendukung, tapi mereka itu menurut dia tidak mengganggu kehidupannya. Tapi kalau keyakinan lain atau agama lain itu mengganggu. Nah, ini menurut saya logika yang dipakai ini sangat bukan logika seorang yang terpelajar gitu ya menurut saya. Karena kalau logika kita merasa kalau merasa terganggu apa enggak, itu kita nih tinggal di mana sebetulnya dia itu, saya nggak tahu ya. Dia tinggal di mana, yang mana agama lain itu datang terus ganggu dia, itu saya nggak tahu ya. Kalau kita bicara kasus itu kan banyak kasus, dan bukan cuma kasus satu agama mengganggu satu agama tertentu yang mengganggu itu terus, tapi kan dibagi di tempat lain juga ya, agama lain juga mengganggu. Jadi ini bukan sesuatu yang tepat menurut saya ya. Kemudian lebih respect dengan kaum LGBT daripada dengan keyakinannya orang lain. Ini saya nggak tahu orang ini belajar kebenaran
tentang itu tuh di mana, saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya ini tidak tepat, 3 hal yang digunakan ini tidak tepat. Kemudian ya, ini pandangan saya yang saya tulis juga di thumbnailnya video ini, bahwa gini, orang-orang yang biasanya melecehkan keyakinan orang lain atau menjelek-jelekan keyakinan orang lain, itu sebetulnya adalah orang-orang yang tidak yakin dengan keyakinannya sendiri. Ya, siapapun itu. Jadi kalau kita temukan ya ada pengkhotbah ya, atau ada orang-orang yang berceramah, atau ya kemudian isinya adalah berusaha menjelek-jelekan keyakinannya orang lain, yakinlah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak yakin dengan keyakinannya sendiri, dan dia nggak bisa meyakinkan orang lain tentang keyakinannya. Jadi yang dia lakukan adalah melecehkan atau menjelek-jelekan keyakinan orang lain supaya dia dilihat bahwa keyakinannya dia itu lebih baik dari keyakinan orang lain, ya. Ya, jadi orang biasanya meyakinkan orang lain bahwa keyakinannya dia itu lebih benar daripada keyakinan orang lain dengan cara menjelek-jelekan keyakinannya orang lain. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang ini sendiri itu dia nggak yakin dengan keyakinannya. Makanya dia menjelek-jelekan keyakinannya orang lain itu sebetulnya untuk meyakinkan dirinya sendiri juga, ya. Dan dia merasa bahwa itu bisa mempengaruhi orang lain untuk meyakini keyakinannya. Ini salah ya. Justru di sana terlihat bahwa dia sendiri nggak yakin dengan keyakinannya. Jadi kalau kita temukan ada orang-orang yang seperti itu, ya itulah yang terjadi sebetulnya, ya. Jadi menurut saya Joseph Paul Chang ini ngawur Paul gitu ya kalau menurut saya. Jadi kalau saudara-saudara Anda semua yang melihat video saya ini dan mungkin yang menonton videonya ya hari ini, saya berharap bahwa hal itu tidak mempengaruhi kita ya. Diabaikan saja orang-orang seperti ini, karena kalau saya lihat di salah satu info dari akunnya akun gosip sebetulnya ya, Lambe Tura itu kan akun gosip ya, itu mengabarkan bahwa nama aslinya itu bukan ini, dia punya nama. Kemudian di situ juga dikatakan bahwa dia sengaja bikin sensasi ini supaya dia itu bisa diterima di Jerman ya, di sana, karena dia kan pergi ke Jerman sejak tahun 2018 katanya ya, saya nggak tahu tepatnya apa, tapi ini orang-orang yang berusaha cari perhatian. Dan kalau kita memberikan perhatian lebih ya itu memang yang dia mau. Ya kalau memang hukum dijalankan dan ditangkap ya silakan diproses gitu ya, sehingga orang-orang seperti ini tidak mengacau di negara kita ini ya, tidak mengacau. Jadi saya berharap ya saudara-saudara yang menyaksikan video ini atau yang mendengar berita tentang ini ya hari ini kita bersama-sama mengerti supaya kita tidak terpecah belah oleh orang-orang yang berusaha memecah belah kita ya. Kita mengerti masing-masing kita punya keyakinan, yakini keyakinan kita. Kalau kita merasa bahwa keyakinan kita benar, ya sudah, jangan melecehkan keyakinan orang lain ya, atau menjelek-jelekan keyakinan orang lain. Karena itu justru menunjukkan bahwa kita nggak yakin dengan keyakinan kita sendiri. Oke, ini video dari saya harap ini bermanfaat buat semua yang melihat video ini, berguna buat kita dan membuat kita semakin maju, masing-masing kita mengaju, dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.